Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan sejarah. Karena di bulan Rabiul Awal, sang pembawa cahaya, pembawa ayat-ayat suci Al-Quran, undang-undang terbaik untuk kita umat muslim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Hari Senin dan bulan Rabiul Awal menjadi hari yang sangat istimewa dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Kenapa ya Rasulullah engkau selalu berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumu ulidtu fihi wa yaumun bu'itsu wa unzila alayya fihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari aku dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Hari Senin adalah hari aku menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat luar biasa hari Senin. Maka setiap hari Senin pula aku peringati dengan melakukan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai idola terbaik kita, idola yang paling sempurna, idola yang tidak pernah berbuat salah, idola yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, idola yang tidak pernah melanggar perintah Allah, idola yang akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencari idola selain Rasulullah, bisa jadi idola itu pernah melakukan kesalahan. Bisa jadi idola itu sering melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Belum tentu yang kita idolakan itu akan membawa ke dalam surganya Allah. Tapi saat kita mengidolakan Rasulullah sebagai idola terbaik, pasti akan selamat. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan ini sudah Allah nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di mana kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju
liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada untuk kalian contoh yang baik, idola yang baik, suri tauladan yang baik sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan yang sangat mulia ini, Rabiul Awal, di mana-mana sejak awal bulan Rabiul Awal, masjid-masjid, majelis-majelis taklim, perkantoran dan berbagai tempat lainnya, kita saksikan mereka memperingati hari Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya setiap kita hadir di majelis-majelis Maulid Nabi akan menyuguhkan sosok Rasulullah yang terbaik, yang harus kita ikuti dan kita tiru. Masyarul muslimin rahimakumullah. Paling tidak pada kesempatan kali ini ada 3 sifat akhlak Rasulullah yang perlu kita tiru dan kita ikuti. Yang pertama, Rasulullah itu sangat memiliki lapang dada. Bukti Rasulullah orang yang sangat lapang dada. Rasulullah tidak pernah dengki dengan orang lain. Rasulullah tidak pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Rasulullah enggak pernah menghasut dengan rezeki orang lain. Kadang sangat jauh berbeda dengan kita. Kadang kita melihat tetangga kita lebih sukses dari kita, cemburu, iri, dengki. Bahkan tidak jarang orang itu kita zolimi, kita sakiti. Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah menzolimi orang. Nabi tidak pernah menipu orang. Nabi tidak pernah menyakiti orang. Bukti Nabi memiliki lapang dada. Apa yang Allah berikan kepadanya, itu yang Allah terima. Apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima semua apa yang Allah berikan. Jadi tidak perlu iri dengan rezeki orang, tidak perlu dengki dengan kesuksesan dan keberhasilan orang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sangat jauh dengan kita kalau kita mau lihat sejarah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 4 meter kali 3,5 meter. 4 kali 4 meter rumah Rasulullah. Di rumah itu Nabi tinggal. Di rumah itu Nabi bercengkrama dengan istrinya. Di rumah itu Nabi menerima tamu dari berbagai delegasi. Di rumah itu Nabi melakukan sholat qiyamul lail. Di rumah itu pula Nabi dikuburkan. Itu rumah Nabi, itu kuburan Nabi. Karena Rasulullah meninggal di rumahnya, percis di pangkuan istrinya Siti Aisyah. Di situ Nabi meninggal dunia, di situ Nabi dikuburkan. Yang sekarang kita saksikan kuburan Nabi percis di samping Masjid Nabawi.
Sehingga Nabi mengatakan, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, tempat Nabi berkhutbah, mimbarnya, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu ada taman surga yang disebut dengan raudhah. Orang-orang yang pernah datang ke raudhah, salat berdoa di raudhah, maka tanah raudhah ini akan dibangkitkan di surga dan akan menjadi saksi. Siapa di antara umat manusia yang pernah duduk salat dan berdoa di raudhah, karena raudhah itu adalah bagian daripada taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini sudah Allah nyatakan dalam surah Asy-Syarah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu Muhammad? Begitu Nabi sangat lapang dada, sehingga Nabi tidak pernah iri kalau orang tidur di atas kasur permadani yang sangat empuk. Satu riwayat, sahabat dari Abdullah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia melihat Nabi tidur di atas selembar tikar. Ketika bangkit dari tidurnya, di pipi pelipis muka Rasulullah masih berbekas tikar yang ditiduri oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, menyaksikan itu, wahai Rasulullah, seandainya boleh, kami siapkan untukmu kasur yang empuk seperti para raja-raja Romawi. Mereka seorang raja tidur di kasur yang empuk. Engkau Rasulullah sangat pantas. Lalu apa yang Rasulullah jawab? Ada kecintaan apa aku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Hanya sebentar. Setelah itu pohon itu akan saya tinggalkan. Jadi buat apa hidup bermegah-megah? Kendaraan mewah, rumah mewah, semua itu akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Allah. Karena dunia itu hanya sesaat. Dunia hanya sementara. Dunia bagaikan orang yang sedang istirahat sejenak, lalu dia tinggalkan dunia itu, dan kita akan hidup di alam akhirat yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hanya minta rezeki, sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Rasulullah tidak pernah menimbun makanan maupun yang lainnya untuk hari esok. Rasulullah hanya berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Cukupnya. Tidak pernah Rasulullah minta lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika beliau datang ke rumah Aisyah, tidak ada makanan yang dimasak oleh Aisyah di dapurnya. Di mana kata Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang harus aku makan hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada yang aku masak hari ini.
Apa yang Rasulullah lakukan? Kalau begitu hari ini saya berpuasa. Saking di rumah Rasulullah tidak ada yang dimasak. Rasulullah tidak pernah makan terlalu kenyang, kecuali Rasulullah makan bersama para tamu-tamunya. Bahkan dalam riwayat lain, pernah Aisyah selama 1 bulan tidak pernah masak, karena tidak ada bahan masakan yang dimasak di dapurnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mewarisi keluarganya, mewarisi anak-anaknya harta, dinar, dirham. Tetapi Rasulullah yang diwarisi adalah ilmu. Karena ilmu adalah imamul amal. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, maka imamnya adalah ilmu. Ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu termasuk ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warisi anak-anak kita ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah susah. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah mati, walaupun jasadnya mati. Orang yang punya ilmu bagaikan pohon yang besar, yang di bawahnya banyak orang bernaung. Orang yang punya ilmu, itulah orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan yang sangat mulia ini, bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen kita bisa bertemu Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat. Terutama hari ini, hari Jumat, Nabi sangat menganjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepadanya. Di mana kata Rasulullah, berbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Siapa di antara umatku yang banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak. Syukur-syukur kita bisa bertemu Rasulullah, berziarah ke makam Nabi. Di mana kata Rasulullah, siapa yang datang menziarahi kuburanku, maka dia sama dengan dia datang menziarahiku waktu aku masih hidup. Angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Undang saya ya Allah untuk menjadi tamu Rasulullah. Pertemukan saya ya Allah dengan rumahmu. Pertemukan saya ya Allah dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja di antara umatnya yang datang menziarahi kuburannya, ruh Rasulullah bangkit melihat siapa di antara umatku yang telah datang ke rumahku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Rasulullah sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuhu wal ghafurur rahim.